Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Oke, lanjut ke Bang Zuma. Gurunda Zuma, silakan dibuka mic-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman Kristen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat di dalam kitab Kejadian 49 di data pasal pertama, di situ diterangkan Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian Yakub berkata begini, datanglah berkumpul supaya kuberitakan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub ini meramalkan atau menubuatkan masa depan anak-anaknya. Dipanggillah satu-satu. Natali dijelaskan seperti rusa betina yang terlepas, Aser makanan yang berlimpah mewah dan memberikan santapan raja-raja, Yusuf dan seterusnya, sampai kepada Benyamin. Di situ kemudian Yakub menerangkan begini. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Jadi Yakub ini seperti serigala, catat serigala. Saya ingin tahu teman-teman Kristen yang ada di sini. Di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku dari keturunan Benyamin? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Bang Juma. Silakan, Bro Duran. Halo. Ya, Oke, di take over sama Bro Charlie. Silakan Bro Charlie. Yuk. Halo. Ya, Kita buka silakan Bro Charlie. Ya, Halo, silakan Bro, silakan. Halo. Siapa dulu? Siapa sih? Bro Duran. Kalau memang Bro Duran udah bisa, silakan. Halo. Paulus dari Benyamin. Lalu kenapa? Oke, berarti jelas ya, Paulus di dalam Roma 11 pasal 1 itu mengaku sebagai serigala ya. Betul ya? Kok serigala? Kan di sini diterangkan Benyamin adalah seperti serigala. Nah, Anda mengaku bahwa yang mengaku kemudian sebagai keturunan Benyamin adalah Paulus. Berarti Paulus seperti serigala. Kok Paulus seperti serigala? Ya, nanti Logikanya di mana sih? Loh. Logika Anda di mana dulu nih? Biar dapat nih poinnya. Yakub Oke. berkati Benyamin itu adalah seperti serigala yang menerkam. Oke. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ya, Satu, ya. itu nubuatan. Itu nubuatan Yakub terhadap Raja anaknya. pertama Israel, Saul, itu dari keturunan Benyamin. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Sekarang begini, kita masuk dalam sesi Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, di dalam kitab Anda, siapa di antaranya yang pernah mengaku bapak di dalam Yesus Kristus? Silakan. Mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Gini Bro Duran. Hah? Untuk mengetahui siapakah iblis, maka kita harus lihat dari karakternya ya. Setahu saya, Paulus ketika bertobat, dia tidak memiliki perilaku yang amoral setelah bertobat. Saya bertanya, siapa saya di dalam jawab. kitab Anda yang mengaku bapak? Sebentar. Jangan melebar dulu. Jangan melebar Ya, dulu. sebentar biar dikasih kesempatan untuk menjawab Bang Juma. Sebentar, silakan Bang Kasih. Oke. Tidak mungkin Paulus disebut iblis. Saya tanya apa? Bentar kok larinya ke dulu. Paulus? Sebentar, Kamu kenapa ke Bang Paulus Juma. ya, Ben? Kok Enggak, jadi sebentar Bang kejam-kejam Juma, ya? biar dijelaskan dulu Bang. Sebentar.
Ya saya Silakan, katakan Bang gini ya, Bapak itu kata yang netral cuma ya. Saya juga Bapak, si langit ini juga Bapak, si Duran juga Bapak. Yesus, ya kau juga Bapak. Jadi kata Bapak itu ditempatkan di mana dulu? Ayat mana dulu yang kau tanya? Janganlah kayak anak TK bertanya. Saya jelaskan ya. Saya katakan begini, kalau ada orang mengatakan Paulus itu adalah seperti serigala, ini bahasa serigala di sini ini dalam bentuk perumpamaan sebuah kehebatan itu, bukan jadi serigala. Ini sebuah ketangkasan karena serigala itu diumpamakan. Karena pada waktu itu serigala itu dilihat ada positifnya begitu. Tapi kalau dikatakan Paulus serigala dan lain sebagainya, Bapak adalah iblis. Kita lihatlah karakter Paulus setelah bertobat. Ada enggak perilaku yang amoral dalam dia? Kalau Paulus pernah melakukan perilaku yang amoral dan menyuruh saya untuk memiliki perilaku yang amoral, detik ini surat-surat Paulus kukoyak, kubuang, saya jadi agama Batak permali. Tapi saya tidak pernah menemukan perilaku yang bisa dibandingkan, disandingkan dengan iblis dalam diri Paulus. Tapi justru saya melihat kekudusan, keagungan, kebesaran Yesus dalam diri Paulus dan ajaran Paulus. Itu saja jawaban saya. Mungkin teman-teman coba si Jul ini suruh keluarin ayatnya. Ayat mana yang mengatakan Bapak di dalam Kristus, di dalam Yesus? Coba. Silakan Bang Juma, dipertajam pertanyaannya. Jadi kita dapat poinnya nih, nangkep. Ya ayatnya aja tunjukkan biar kita beda Ayatnya ayat tunjukkan. itu. Kita kasih penjelasan gitu loh. Jangan cuma ayat. Tunjukin ayatnya. Dibuka. Ya. Oke, silakan Bang Juma dipertajam pertanyaannya. Ya, dengan kalau bisa tunjukan saya nggak ayatnya. usah di mute lah. Iya. Jangan di mute ya. Oke, thank you. Iya. Silakan. Ayatnya keluarin Jul, ayatnya Jul. Oke. Jadi si Erben ini, saudara saya ini kok larinya kemana-mana gitu ya. Iya, maka itu ayatnya dikeluarin aja dulu. Pertanyaan ayatnya. saya kepada kalian yang Kristen ini, gak usah minta ayat dulu. Akui aja Kok dulu. nggak bisa ayat? Siapa di dalam kitab Anda yang pernah mengaku Bapa? Sekarang ayatnya mana? Saya Tanya. belum tanya ayat. Saya tanya kepada Abraham kalian. Bapak. Kalian pernah membaca kitab kalian atau tidak nih? Ya, saya Abraham enggak. Tadi kan Bapak. sudah. Yang Ini, pertama kan tadi Iya, sudah. Bro Ketika Dudan. Yakub menerangkan keturunannya Benyamin jadi serigala, Paulus ngaku serigala, ngaku dari keturunan Benyamin. Oke. Saul Lalu Benyamin. Paulus ngaku dari Benyamin kan? Saul keturunan dari Benyamin. Benyamin. Iya, Raja saya tanya. Israel Bukan pertama. Paul itu tidak pernah ngirim surat, tidak pernah ngarang-ngarang surat. Paulus yang saya maksud. Nah sekarang gini, di dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya. Oke, nah di dalam 1 Korintus 4 pasal 15, 1 Korintus Paulus 4. mengaku, Oke. Buka ya. Paulus mengaku sebagai Bukain dong 1 Korintus 4. bapak Dengar aja dulu. di dalam Yesus Kristus, betul? Buka dulu aja 1 Korintus 4. Saya lebih hafal kitab Anda Ya, daripada 1 Korintus 4 ayat berapa? pasal 15, bukan ayat. Pasal 15. Ya, Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. oke. Kena enggak di situ iblis yang menjadi bapakmu? Kena enggak di situ Paulus sebagai bapak? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Oke. Ya. Paulus di dalam Kristus Yesus menjadi bapak, menjadi pendidikan di sebelumnya Oke. dikatakan pendidik dalam Kristus. Oke, saya Banyak lanjut pendidik di ayatnya. dalam Kristus. Saya lanjut ayatnya. Nah, Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas kehendak dan keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? keinginan dari Allah Bapa. Di mana Allah Bapa memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yohanes 3 ayat 16. Apa yang diterangkan Bapa di situ? Karena Kepadanya begitu lah. besar kasih Allah Kepadanya akan lah. dunia ini. Ha-ha? Karena Sehingga? begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga? sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Nah, agar terus? orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Percaya Mana kepada perintahnya menyembah kepada Yesus? siapa? Mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Ya dong. Di situ dikatakan apa? Apa? Percaya Mana kepadanya perintahnya? tidak binasa. Orang Ya, yang percaya betul. kepadanya tidak binasa kan? Betul nggak? Oke. Nah sekarang Nah. percaya kepada Yesus itu gimana menurut Yesus? Menyembah Dia atau mengikuti perintah-perintahnya? Oke, saya jawab mengapa orang Ikut Kristen menyembah jalanku, Yesus. ya, menyangkal diri, pikul salib dan ikut jalanku. Di mana Yesus mengatakan bahwa ikut jalanku adalah aku menyembah aku, sehingga Aku Kristen menyembah menyembah aku. Yesus. Ya kan mengikuti jalannya Yesus. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10 pasal 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Oke, saya jelaskan ya. Silakan.
Jadi mungkin ini kurang literatur tentang arti kata menyembah. Saya Ya, butuh terserah. waktu. Yang pastinya Oke. Yesus kalian Tuhan kan? Nanti. Makanya saya bilang samamu, siapkan waktumu untuk saya. Cerita. Ini kesempatanmu loh. Ini Oke, saya tenang. bertanya, kamu gak usah jual nobat, Erben. Siap. silakan. Sembah itu pernyataan hormat dan hikmat. Apakah Yesus layak dihormati? Sangat layak. Karena dia terkemuka di bumi di sorga, dia nanti akan datang Raja segala raja, di hakim yang adil. Itu arti kata menyembah, kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ini arti kata sembah. Nggak, yang saya tanya sama Anda, Ya, kau keinginan tenang, duduk. siapa? Atas keinginan siapa Tenang, kau- Anda? Sebentar Bang Juma, biar dijelaskan. Tenang duduk di Ya. boncengan. Nanti setelah Bang Menyembah Erwin itu menjelaskan, menghormati kalau dengan bisa mengangkat. silakan. Menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah, memuja, ya, mengaku di bawah perintah takluk. Ya, kami tunduk kepada Kristus. Itu ya. Jadi sekarang pemahamanmu tentang menyembah itu juga harus diluruskan. Menyembah itu proskuneo, LAI, menyembah bersujud. Yesus layak sujud. Orang muslim aja sujud ke arah Ka'bah sana nggak masalah kok kami. Oke ya. Perhatikan ini. Di dalam PL itu raja disembah. Ini ya, kita lihat ya. Baru menyembah. Tapi raja-raja tidak disetarakan satu pribadi Dengar di luar dulu, daripada Allah usah Bapa kau kan? potong. Kau usah panasan, kau duduk di boncengan dengan baik. Berhala juga disembah. Jadi artinya kamu kurang luas pemahamannya tentang arti kata menyembah. Ini saya tunjukkan data. Oke, intinya sudah. Intinya saya sudah dapat. Dengar dulu. Kalian menuhankan Yesus. Dengar dulu. Kamu kok bapak gurunda kok kayak TK kamu? Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah ngerti. Lalu kemudian kalimat selanjutnya di Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau kamu nggak siapa yang melakukan? Tolong di-mute dia. Kalau kayak gitu nggak sopan. Sebentar Bang Juma, biar dikasih selesai dulu penjelasan dari Bang Erwin. Alasan Yesus harus disembah. Silakan. Ini ya, saya tunjukkan samamu. Orang Majus menyembah Yesus, orang Kusta menyembah Yesus, seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus. Baru di sini dikatakan para murid menyembah Yesus, perempuan Kanaan menyembah Yesus, seorang datang menyembah Yesus sakit ayan, disembuhkan Yesus. Jadi banyak orang menyembah Yesus dan Yesus menerima. Karena banyak orang melakukan penyembahan seperti itu kepada Yesus, maka kami sembah Yesus, nggak ada masalah. Cuma kamu nggak memahami arti kata menyembah. Duduk tenang di boncengan, dengarkan aku ceramah. Erben, saya tidak butuh khotbahmu Erben. Saya lebih paham kitabmu daripada kau Erben. Kamu itu anak-anak. Ya, Oke, lihat ini ya. Lihat. Tolong pada Yesus, kenapa kamu nggak dengar contohkan dulu. itu? Ini lihat ini. Satu-satu bicara ya. Kata menghormati dalam teks Yunani itu timao. Orang-orang yang menyebut dia Tuhan, Erben. Oke, dengarkan. Kecuali nanti aku jelaskan samamu Yesus Tuhan, tenang. Bukti Yesus Tuhan ya. Ini data-data saya. Bahwa Yesus harus disembah. Moderator, saya sudah tidak butuh jawaban dia. Oke, saya nggak butuh. Saya tunjukkan aja. Waktu. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 itu dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh murid-murid Yesus angkatan pertama? Jawab. Berarti kamu kurang memahami kata itu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Ya. Sejak semula di situ kapan maksudnya? Ya, itu yang menjadi bapakmu, kau ingin melakukan diri bapakmu, dan bapakmu itu membunuh manusia sejak semula. Ayo. Di dalam kisah para Rasul 8 pasal 3 diterangkan, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Lalu kemudian Galatia 1 pasal 13, Paulus mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 pasal 9, karena aku adalah... Oke, Bro Juma, saya pikir saya sudah nangkap jawabanmu. Coba dong ditunjukkan Yohanes yang disebutkan si Juma tadi. Ia adalah pembunuh sejak semula. Itu siapa? Yohanes berapa tadi? Oke, coba biar tidak melebar. Iya, Yohanesnya tadi. Ya, berarti saya yang harus bonceng kamu, Erben. Yohanes 8 pasal 8. Yohanes 8 pasal 4. Kamu hapus air matamu malam ini. Iya, kamu hapus air matamu. Sudah tergenapi ya, yang tadi serigala Benyamin, Paulus. Iblis yang mengaku Bapak, Paulus. Mana-mana? Kristen menyembah Yesus karena Paulus. Yang membunuh murid Yesus asal mula, Paulus. Nah, sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Bentar. Kamu itu bertanya kan, tentu bertanya. Pulang kayak gitu, Bang Juma kan bertanya ke sini. Oke. Mana tadi ayatnya tadi? Yohanes berapa tadi, Bro? Silakan, Pak, kasih Ini. Yohanes berapa tadi? Bentar dulu penunggang kuda. Yohanes berapa? Enggak. Aku mau jawab. Ya, Dikit maksudnya aja. gini, Bro Awi, jangan dikasih kesempatan. Gini, Bro Awi, kita beda ayatnya. Iya, sebentar, Bro Bang Erben. Jangan dikasih kesempatan saudara muslim membuat kesimpulan. Kita kan juga nggak mau membuat kesimpulan di saat kita bertanya kepada kalian kan. Bukan membuat kesimpulan. Itu kan tadi sesuai jawabannya Bang Erben kan. Kalau memang tidak benar, silakan disangkal.
Oke, silakan Baik, Pak kasih Kang Wah, tadi. nggak bener semua kok. Yohanes berapa Silakan, tadi? Pak Kasih. Ya Yohanes berapa tadi? ampun. Ya supaya pasti nanti kau lari kemana-mana. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 dia bilang tadi. Ayat Ayat berapa yang iblislah bapakmu? Ayat 44. Ini Erben Oke, ini oke. malas sekali baca gospel. tenang. Oke. Oke, kita Iblislah yang menjadi bapakmu. Perhatikan, kita mulai ya. Kata Yesus kepada mereka. Mereka siapa di sini? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Siapa di sini bapakmu? Kita akan lihat di dalam Yohanes 8 Yesus berbicara kepada siapa di situ. Ya. Jadi di sini harus kita melihat di situ ayat 37, kita lihat di sini, aku tahu bahwa kamu ini adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak boleh beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat Bapakku itulah. Jadi di sini kamu adalah, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Siapa yang berusaha membunuh Yesus di sini? Bukan Paulus cuma. Bahkan di zaman ini Paulus itu belum diketahui jejaknya. Karena Paulus itu bertobat setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Paulus tidak ada andil di dalam rencana untuk membunuh Yesus. Artinya cuma kamu tidak memahami cara belajar Alkitab yang benar. Makanya saya bilang Oke, beberapa hari poin lalu dapat ya. kepadamu, kamu itu belajar Alkitab mirip kayak iblis, suka mengutip ayat tapi tidak ada esensi yang benar. Sudah terjawab tadi, sudah Iya. klop semua Ada. tadi Oke, Erben. oke, Nah, silakan. sekarang Kalian buka Yohanes 6 38 sampai 40. Coba sekalian Yohanes 6 ayat 38. Coba. Ya. Dibacain Pak Irben biar kepanasan kupingnya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, Dan jelas. inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada hari zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Oke, terangkan bro. apa yang Anda ingin jajakan di situ? Ya. Apa? Di ayat itu dikatakan jelas dikatakan Ya. bahwa kita harus percaya kepada anak. Ya, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Ya sebagai juru Ya. selamat, sebagai Tuhan. Ya. Oke. Yohanes juga juru selamat. Yohanes juru selamat. Iya. Mana tulisannya Yohanes juru selamat? Wah, ternyata bukan cuma Erben yang malas belajar ya. Coba iya. Kamu juga ya, ternyata. Mm-mm. Coba baca di Matius 21. Matius 21. Ya, coba. Coba. Silakan dibuka Matius 21. Hmm. Matius 21 Pak Irben. Satu ya. Ayat Ayat 32 coba. Bagaimana seorang pesundal pelacur pemungut cukai bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Oke. Hanya karena Dengar- percaya oke, kepada oke. juru selamat bernama Yohanes. Mana ada? Mantap. Yesus Oke. luar biasa memang. Sebentar Dengarkanlah Bang Juma biar suatu- dijelaskan. Silakan Ya. Pak Kasih Dulu, jadi. coba. Silakan. Saya baca ya. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Perumpamaannya adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tadi di Matius 21. Lo 32. berapa? Apa? Ayat? 32. Oh salah ini. 32 di atas. Oke, kita mulai 31. 31 mulai bro. Ya, ya. Silakan. Mau 31, mau 30. Siapakah silakan. di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawabnya mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Kamu bisa membaca kah menunjukkan jalan kebenaran? Itu juru selamat itu namanya. Oke. Halo, ayo baca Siapa? lanjutnya. Dengar Baca, dulu. baca. Seterusnya Dengar- baca. Dengar dulu ya. Mari kita baca dengan seksama dalam tempo yang 32. saya singkat-singkatnya. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Kan. jalan kebenaran Kebenaran kepadamu. Dan, Dan kamu kamu tidak bisa diam percaya. nggak? Bisa diam nggak? Saya ajari kamu. Kamu punya rem nggak? Kalau nggak biar pinjak remnya. Silakan Pak Kasih sejati. Silakan, silakan, Oke. silakan. Hai. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan Yes. kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi Yes. pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yohanes. jalan kebenaran yang diberitakan Itu. oleh
Yohanes. Yohanes. Nah, Maka terus jalan Herbert, kebenaran yang Herbert. diberitakan oleh Yohanes, Yohanes. Yesus. Biar dia ngerti. Di mana? Di mana dikatakan itu? Di ayat Yesus ini, ngomong, Yohanes. aku jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui Nah, aku. Deal. coba sekarang tunjukkan kepada saya Yohanes mengajarkan bahwa sembahlah Yesus sampai pemungut-pemungut cukai ini masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 1:29 kok jelas kok. Apa yang diterangkan oleh Yohanes 1 di situ? Yohanes 1:29. Aduh, Jul, gua udah Pada bilang keesokan juga. harinya, silakan. Sobat ayat. Silakan. Yohanes Ini silakan. 1:29, Pada Herbert, keesokan bacain. harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, terus? Yang menghapus dosa dunia yang layak disembahlah. Yang Ayat berdosa gitu. 30-nya, Pak Herban. Ayat Hah? 30-nya. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian Jadi jelas ya, daripadaku pesundal akan datang ini, seorang dengar. yang telah mendahului aku. Dengar, Dia pesundal telah ini, ada sebelum aku. pesundal ini masuk ke dalam surga dan juga pemungut-pemungut cukai itu Yesus belum disalib. Hanya karena menerima Yohanes ajaran yang ditunjukkan oleh Yohanes, yaitu menyembah hanya kepada Allah Bapa. Itu diterangkan dalam Yohanes 14. Nah, Nah, sepertinya- kemudian kembali kepada Yohanes 8 tadi. Oke, Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini siapa ini? Ya kita lihat aja dulu ayatnya. Karena gini, kamu kurang bisa membaca ayat. Kenapa jadi buka Al-Quran ini? Bentar, jangan dibuka Qurannya. Buka ayatnya yang tadi dong. Kenapa Mana jadi Acit? Yohanes 8 ayat 15. Yohanes Nah. 8 ayat 15. Dibuka dong biar kita lihat sama-sama. Kita tunjukkan Tidak- penonton. Tidak usah lari-lari ke Al-Quran, tidak perlu. Tidak perlu Iya, lari. kami Yohanes jadi- 8 Iya. pasal 44. Si Alkitab Bapak yang dibuka, ini, Alkitab. yang iblis ini, ya, Ada teman-teman yang Bapak mungkin dusta mau ini, menjelaskan lagi gantian. apabila ia Sebentar, berkata sebentar, ia saya- berdusta, ini siapa? Sebentar Bang Cuma. Iya. Dari saya, Bang. Sebentar biar Oke, dijelaskan, silakan. Bang Cuma. Citos, Silakan. silakan, Citos. Silakan. Silakan Citos. Permisi Bang Cuma ya. Silakan, Jadi silakan. mungkin Bang Cuma pernah dengar tulisan di belakang truk ya. Itu dikutip dari Ustadz yang terkenal Kud Miftah kalau tidak salah. Dia mengatakan seperti ini. Pada akhirnya saya bukan tipikal nyindir, Bang. Saya Tidak. bukan tipikal Mungkin Pak Citos ini tidak mengutip tadi malam ya, tidak boleh nyebrang ke sebelah. Silakan menjelaskan sesuai keimanan Anda, sesuai apa yang Anda yakini. Silakan, itu sebentar Bang Awi. tidak- Ya, silakan Bang Tidak Citos. meyakini Sebentar, apa yang Anda sebentar. baca itu. Iya, sebentar Bang Awi. Oke, sebentar Bang Awi. Biar Bang Citos. Citos lah, nggak usah lompat-lompat ke sebelah. Silakan Ya, lanjut. dia tidak mengutip ayat, saya cuma mengutip kutipan. Dia bilang segini, pada akhirnya justru ahli maksiatlah yang akan masuk surga jika dia bertobat. Ada Itu kata aja, kita Pak. baca itu, ada yang kita Itu baca. begini Bang, saya kan Ya tidak betul ambil itu, ada. betul memang, betul. Nah, ya itu Iya, untuk saya iakan menjelaskan, itu, betul. untuk menjelaskan pemungut cukai dan orang dan wanita Sunda mereka Bertobat. masuk surga. Itu Bertobat Bang. dan tidak mengimani salib. Karena Yesus belum disalib. Betul ya? Oke, nah sekarang Mereka percaya kepada Bentar, Yesus. Citos, ada di situ. silakan Mereka aja. percaya kepada Cuma kau jangan potong-potong Biar dong. diselesaikan. Iya, cuma Bang Cuma sebentar dulu. Apa biar nggak ada diselesaikan rem di dulu. situ? Biar ku rem dari sini, ku injak remnya. Iya. Sebentar. Operator, Bang Awi, amankan dulu tolong anak buahmu ditertibkan, ini. Bang Kalau nggak Awi. nanti ku injak remnya Ya, dari sini. siap Bang Awi. Itu tolong jangan dipotong-potong Lanjut, bilang lanjut, sama ya, saudara oke. yang muslim. Silakan Bang Citos. Jangan dipotong, tapi kalau Iya. nanti kalau jangan dipotong juga. Silakan. Ya, silakan. Pada intinya Makanya dilempar ke moderator. Sebenarnya poinnya sudah jelas ya. Yang dimaksud Yesus. Jadi kan saya melihat, memahami Bang Zuma, ketika melihat ayat yang kayaknya cocok, itu Bang Zuma akan mengambil itu. Kalau misalnya itu demikian, tafsir Anda ini keliru, Bang. Bukan Jadi- tafsir loh ini ayat Sebentar, dijelaskan Bang Cuma, oleh ayat. Sebentar. Sebentar, Bang Cuma, sebentar. Sabar. Biar diselesaikan dulu Bang Cuma. Kita dengar dulu, Ya. kita dengar dulu. Jadi Ya. cara Waktu Anda masih panjang. menafsir ini akan berpotensi seperti ini. Oh, Alkitab itu mengajarkan bunuh diri karena Yudas bunuh diri. Nah, itu kan logika yang keliru. Karena kita lihat konteks. Jadi teks tanpa konteks adalah preteks. Lah, Anda berhenti di preteks dan Anda loncat ke konteks yang lain. Konteks itu ada dua, Bang. Ada konteks dekat dan konteks jauh. Dari awal Anda mengatakan Benyamin tadi, itu ketika Anda nyambungkan itu ke Paulus, itu sudah lempar ke konteks jauh. Jadi konteks yang diucapkan oleh Yakub tadi apa? Nah, itu Anda mistranslatekan kepada Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini diakui oleh para rasul yang lain. Ada rasul yang tidak diakui justru, yang justru kan saya nggak tahu. Anda bisa percaya, maaf ya. Ya mungkin kita jadi.
Thank you. Oke, terima kasih. Sebentar, Bang Awi, biar ditambahin dulu sama Kocar Lili. Silakan, Kocar Lili. Oke, sebelum ditambahi, saya saran begini ya, dalam teman-teman Kristen menjawab supaya bertingkat, jangan kembali lagi. Tadi kan sudah berjenjang bagus sudah jawabannya. Citos kembali lagi ke awal. Ini kan agak makan durasi, ini durasi kita agak panjang. Tolong kalau teman-teman Kristen menjawab biar berjenjang aja. Apa yang ditanyakan bertingkat, jangan kembali lagi ke awal tadi. Itu kan pertanyaan pertama, dijawab lagi sama Pak Citos barusan ini, sedangkan kita sudah pindah dari situ. Maksudnya seperti itu loh, supaya ada poin Pindah yang kita mana dapatkan. Awi? Dari tadi hijau larinya ke situ-situ doang Awi. Pindahnya Ya, kemana? ini sudah beda-beda kembali lagi tadi. Oke, jangan sampai moderator yang debat sama narasumber ya. Siap. Oke, Bang Awi, nggak usah debat sama narasumber sama Pak moderator. Silakan, Kocar Lili. Aku nambahin Charlie. dikit dong. Ya, sebentar dulu, halo. Mbak. Silakan, Sorry, Kocar Lili. maaf ya. Enggak, bentar aja. saya- Yohanes 8 tadi itu udah nggak jelas lah. 8 Sebentar. itu udah lah. Bro, Silakan. 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 Jadi gini teman-teman. Halo, Kalau ya, tolong. enggak Gimana? aja. Kalau umat muslim bertanya, mencari kebenaran atau apa? Karena aku lihat selama ini kalian tidak mencari kebenaran. Kalian menafsirkan Alkitab sesuka gigi kalian. Jelas-jelas teman-teman sudah menjelaskan semua. Dan Alkitab sangat jelas tadi, apalagi yang Yohanes 8, 44. Jawabannya 43. Siapa yang tidak mendengarkan Yesus? Iblis. Bapamu iblis. Jelas. Dan siapapun, orang beragama manapun yang tidak mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan, itu iblis. Logika mudah. Oke, lanjut. Oke, interupsi dulu. Sebentar. Ini kan perlu saya tanggapi apa yang dikatakan Pak Domba Kecil ya. Kami di sini bertanya bukan untuk mencari kebenaran, ya. Kami mau menguji kebenaran Anda. Kan begini, perlu Anda ketahui. Ketika saya membuka kemarin, saya mengatakan silakan teman-teman Kristen bertanya apa yang mau ditanyakan atau memberikan pernyataan, bahkan pendapatnya silakan sampaikan di sini. Kami pun harapkan begitu saat ini kami boleh menyampaikan pendapat kami tentang apa yang kalian pahami itu. Bukan Oke, nggak apa-apa Bang Awi. Ya, pendapat pendapat belum disampaikan Bang Awi, tapi jangan sampai membuat kesimpulan ya. Silakan, Coach Charlie, silakan. Silakan Pak Charlie. Halo, ya, silakan. maaf ini sorry, saya maksudnya gini ya. Kalau saya lihat untuk narasumber Kristen kok agak strict banget ya. Saya aja di-mute berkali-kali dan saya mau ngomong nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Ustadz Zuma ini ngomong, dia langsung ngekat gitu, nggak ada konsekuensi buat dia. Langsung aja, Nah, saya tunjukkan saya tunjukkan maksudnya ya. Ini tadi Bro Zuma ini dia ngomong ya tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Anda harus tahu konteks ayat Alkitab ya. Di sini ya di Matius 13 ayat 10 sampai 13 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, jawab Yesus, kepadamu di sini adalah murid-muridnya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, saya tanya dulu Zuma, dia termasuk golongan yang mana ya? Apakah dia termasuk murid-murid Yesus atau yang disebutkan di sini sebagai mereka ya? Nah, kalau misalkan di situ Zuma termasuk sebagai yang mereka, maka ini kata-kata Yesus. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi di sini itu sebabnya Zuma tidak mengerti karena dia bukan murid Yesus. Nah, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Kejadian 49 yang menggambarkan bahwa Benyamin itu seperti serigala yang membagi-bagikan jarahannya kepada saudaranya. Itu adalah sebuah simbol yang baik, penggambaran yang baik ya, perumpamaan yang baik. Ini menunjukkan kepemimpinannya dia yang mengasuh saudara-saudaranya. Nah, sekarang saya mau ngomong juga tentang waktu di dalam Kisah Para Rasul 7 ya. Ini jemaat Yesus yang dibunuh ya. Ini kita buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ya. Nah, ini waktu Stefanus ini dirajam ya. Dan di sini dikatakan bahwa Paulus itu menyetujui ya, di mana ya? Dikatakan bahwa Stefanus ini kan di hadapan para imam ya. Ini ada imam besar ya. Itu dia di hadapan para Sanhedrin, majelis agama Yahudi ya. Nah, kita lihat di bawah ini Stefanus ini yang sebagai pengikut Kristus ya. Ini dia dirajam ya. Dirajam dan di sini dikatakan ya,
Dia ketika anggota-anggota mahkamah agama itu, jadi Stefanus ini kan dirajam di depan para orang banyak. Ya, orang-orang Saulus banyak, 7 itu 8 Kang. 8 ya, ayat 1. Ayat 8 ya. Ayat 8. 8 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 ya, pasal 8 ayat 1 ya. Bentar. Di sini ya dikatakan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh ya. Stefanus yang dibunuh ya. Nah, sekarang kita kembali kepada ayatnya. Stefanus ini adalah pengikut Kristus yang dia mengakui bahwa ya, di sini Anda baca ya Zuma ya biar Anda paham ya. Nah, di sini dikatakan ya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mengakui Trinitas Tuhan. Ya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, nah lalu mereka menyeret dia, melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda bernama Saulus. Jadi Saulus saat itu adalah murid dari imam besar Gamaliel ya, yang masih sebagai orang Yahudi. Dia termasuk dari Sanhedrin. Jadi dia termasuk adalah majelis kehormatan orang Yahudi. Ya, mereka melempari Stefanus. Waktu Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia mengatakan, jemaat Yesus ini yang kamu tadi sebut jemaat Allah, mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ya, kepada si Zuma ini jangan, dia karena dia tidak mengerti apa yang dia katakan, bahwa saat itu Saulus masih dalam posisinya sebagai orang Yahudi, taat kepada hukum Taurat ya. Dan orang-orang Kristen saat itu dizolimi oleh mereka. Nah, sekarang kamu bela yang mana? Apakah kamu bela Saulus yang akhirnya bertobat menjadi Paulus, atau kamu membela Stefanus yang menyetujui, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan Zuma, kalau misalkan kamu mau jawab. Terima kasih. Oke, gampang itu. Ya, Yesus mengatakan, "Bapa yang telah mengutus aku, wajahnya tidak bisa kau lihat, suara yang pun tidak bisa kau dengarkan." Jadi cerita langit terbuka, kemudian melihat Tuhan di langit. Satu-satu bicaranya, silakan Bang Zuma, silakan. Giliran saya ya. Itu bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Saya balik tanya kepada Anda. Anda percaya Yesus atau percaya kepada Stefanus? Kembali pada tema ya. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 8 pasal 44, apabila si iblis ini, si bapakmu ini berkata, ia berdusta dan ia berkata atas kehendaknya sendiri. Saya ingin tanya kepada anda semua ini, sahabat-sahabat saya. Ya. Siapa di dalam kitab Anda itu yang mengaku menulis kitab dengan huruf-huruf yang disusunnya dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia mengaku jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, itu siapa? Lalu dia katakan begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti apa yang dikatakannya itu bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 pasal 44. Apabila ia berkata ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini saya kasih sedikit referensi supaya sahabat ini bisa memahami. Di dalam 1 Yohanes 2 pasal 18-19, Yesus mengatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti zaman Yesus antikristusnya ada. Lalu di pasal 19 diterangkan oleh Yesus begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan Yesus Paulus itu bertaubat, sekarang begini, di mana Paulus mendapatkan pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi Bani Israel? Silakan. Silakan, Ko Charlie. Tolong dibuka mute-nya, Brother Charlie. Ya, tolong, ini sorry nggak bisa buka mute sendiri. Satu-satu ya, karena Bro Zuma ini banyak sekali ngutip ayat, tapi saya tadi sudah menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari golongan yang disebutkan mereka oleh Yesus yang tidak memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya share screen ya ayat di sini. Ini di dalam
Yohanes 5 yang dikatakan ya ayat 37 ini mengatakan Bapa yang mengutus aku. Ini yang kata-katanya dari Zuma, dikutip Zuma tadi ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Anda harus memahami konteks ayat ini itu ditujukan kepada siapa. Jadi kita lihat dulu di dalam ayat 18 di sini. Ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya dia. Lalu di ayat 19 Yesus mengatakan, Yesus menjawab mereka. Jadi ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan dia ini tidak mengatakan di ayat 37 ini kepada orang-orang Kristen atau murid-muridnya. Nah, Anda harus paham konteks ayat waktu Anda membaca ayat Alkitab ya. Jadi Anda harus mengerti ini stakeholdernya yang disebutkan di dalam ayat itu siapa saja. Jadi pihak pertama yang berkata siapa, yang diajak berbicara siapa, dan orang ketiga yang diajak diceritakan saat itu siapa. Jadi Anda tidak bisa sembarangan mengatakan kamu tidak pernah mendengar siapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini adalah ucapan yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah dilihat. Tetapi Matius, ya saya buka ayat Matius 5 ayat 8 ya. Matius 5 ayat 8 ini dikatakan ya. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Nah tadi saya tunjukkan ya, di dalam kisah para rasul 7 ayat kisah para rasul 7, waktu Stefanus ini dirajam ya, dia melihat, yang dikatakan di sini, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit dan dia melihat kemuliaan Allah, melihat Allah. Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Allah. Kalau enggak dia akan mengatakan, "Wah, Yesus berdiri di sebelah siapa ya?" Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak bisa melihat Allah, Anda harus memeriksa hatimu dulu sesuai dengan Matius 5 ayat 8 ini ya. Ya, Anda harus pahami dulu konteks-konteks ayat Alkitab. Anda tidak bisa coba-comot seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat Allah. Tuh, jelas Kak, saya melihat kemuliaan Allah karena Yesus Yesus mengatakan kepada Filipus saat Filipus bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa. Loh, Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lamanya engkau mengikut aku dan aku engkau mengatakan tunjukkan kepadaku Bapa. Loh, bukankah kamu melihat Bapa setelah melihat Yesus? Aku melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena kamu periksa hatimu dulu, ya. Nah, kamu pahami dulu konteks-konteksnya, ya. Jadi jangan Anda sembarangan. Tadi ada banyak pertanyaan. Yang dilakukan Stefanus itu menurut pengarang itu dia lihat dengan matanya, bukan dengan hatinya, Bro Charlie. Itu loh. Ya. Kita beralih dulu ke 1 Yohanes 2. Boleh tunjukkan sekalian, Bro? 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 8 tentang para pendusta. Ya, 1 Yohanes 2 antikristus. 1 Yohanes 2 pasal 18 pasal 19. Ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat 18 19. Oke. Sebentar ya. Ayat ya. 1 cuma gagal memahami kenapa dikatakan dia ini perkataan Yesus. Ini surat Yohanes. Surat Yohanes ini ditulis dia kepada jemaat secara umum. Berarti bukan sabda Yesus ya? Kau diam dulu, nanti ku injak rem. Sebentar Bang Juma, sebentar biar sampai selesai dulu. Silakan. Oke, biar diselesaikan dulu lah Erben. Nanti baru di closing juga dari Bang Juma, baru pindah ke penanya berikut. Silakan lah Erben. Ya. Jadi silakan. Ada kegagalan pemahaman Bro di sini bahwa ini pengajaran Yohanes tentang bahwa waktu itu sudah akhir zaman ada antikristus. Tetapi siapa antikristus? Kamu tidak membaca utuh. Coba ayat 22 dong. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal Bapa, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, apakah Paulus menyangkali Yesus? Tidak. Apakah Paulus menyangkali Bapa? Tidak. Permisi Bang Erben. Ya. Permisi Bang Erben. Jadi, poin penting di situ Bang Erben adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kekristenan tidak menyangkal Bapa dan Paulus juga tidak ada lam yalid walam yulad di dalam kekristenan. Silakan Bapak. Oke, jadi jelas ya Juma ya. Jadi makanya di sini kayaknya gini deh, nanti ku ajarilah kau belajar hermeneutik, bagaimana mempelajari Alkitab itu aja. Hermeneutik saya ngerti ya. Udah. Sabar Pak ya. Oke, silakan Bang Awi. Oke, ini kesempatan dulu. Sabar Bang, ini kesempatan terakhir Bang Juma sebelum pindah ke penanya berikut. Silakan di closing. Baik. Terkait menyangkal Bapa, menyangkal Anak. Bapa itu siapa menurut Yesus? Dan Yesus itu siapa menurut Yesus?
mereka yang tidak mendudukkan Bapa menurut Yesus dan tidak mendudukkan Yesus menurut Yesus, tapi mendudukkan Bapa menurut Paulus dan mendudukkan Yesus menurut Paulus, itulah yang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Berarti Bapa Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Nyangkal dari itu, itulah sampun dusta itu. Kemudian berbicara mengenai oknum yang dibahas, yang dimaksud oleh Yesus, diterangkan dan dibantu oleh Anda di dalam Kisah Para Rasul agar Anda memahami pasal 18-13. Ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kemudian diterangkan lagi di Kisah Para Rasul 21 pasal 28. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Di dalam Kisah Rasul 23 pasal 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan bersumpah untuk mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Lalu kemudian terakhir di dalam Kisah Para Rasul 24 pasal 5 diterangkan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani atau di terjemahan lama Kristen. Terakhir dari saya, sahabat, kembali ke dalam Kejadian 49 pasal 27, ketika Yakub menerangkan tentang anaknya, meramalkan tentang Benyamin. Di situ diterangkan bahwa Benyamin kelak seperti serigala yang merampas makanannya pada waktu siang, memangsa-mangsanya, memakan mangsanya, dan pada waktu siang ia membagi-bagikan rampasannya. Ini nubuatannya adalah mengambil pengajaran Bani Israel yang hanya untuk Bani Israel, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa dengan menjajakan nama Yesus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah pada pengajar-pengajar palsu yang datang dengan memakai nama bahwa akulah dia, akulah Mesias itu. Demikian dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat. Oke, sebentar. Silakan Bro Duran ditanggapi dulu yang untuk terakhir Bro Duran. Silakan. Setelah itu baru nanti kita ke penanya Pak Wi. Ini harus kita tanggapi karena saya bingung antara kereta api sama mulutnya si Jul nih. Sabar. Mohon maaf, kita jangan seperti itu, Bang. Oke, terus ya. Thank you. Oke, itu tadi yang terakhir tadi Bang Jul. Coba sekarang kita pertama kita buka dulu. Dia kan penasaran sama Yohanes 8 terus. Coba buka Yohanes 8. Tapi kita nanti setelah ini dilanjut ke penanya berikutnya ya. Silakan. Ini harus kita jelaskan ini, harus kita jelaskan. Yohanes 8 dong. Yohanes 8 44 dong. Bukain yang Alkitab aplikasi. Bro Charlie bisa Bro. Sabar Bang Yusuf, setelah mereka baru Bang Yusuf. Anak itu ya, menyangkal dia. Bro Charlie, boleh bantu share screen Bro. Ya. Oh ya, Citos. Ya, Citos itu lengket Bro. Oh ya udah, oke. Udah. Buka yang konteksnya Bro, buka yang konteksnya. 8. Saya juga harus tanggapi. Di situ ada beberapa poin yang saya catat. Kalau bisa jangan lama-lama karena penanya masih ada. Bukan karena terlalu banyak. Waktu tetap kita berikan nanti Bang Awi. Waktu tetap kita berikan. Yohanes 8 kan si Jul ini selalu membawa Yohanes 8:44, tapi dia lupa. Di 42 dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, persis seperti yang Jul ini, dia nggak pernah menangkap firmannya Yesus. Cuma satu ayat ya. Iya. Terus tadi kita udah kasih juga Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa yaitu percaya kepada Yesus supaya tidak mati, tidak binasa. Gitu loh. Padahal di Yohanes 8 kalau dibaca ini powerful banget. Yohanes 8 ya. Bahkan Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 juga itu padahal. Oke, saya rasa udah cukup clear dan tuntas ya. Silakan. Makasih. Dia katakan tadi kan siapakah Bapa menurut Yesus? Ya Bapa yang mengutus dia firman menjadi manusia. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah firman yang diutus oleh Bapa. Maka dikatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Tapi si Jul ini nggak bisa membedakan kata Theos dengan Kurios, Tuhan dengan Allah. Saya udah bolak-balik diskusi sama si Jul ini, tapi enggak ini. Dan saya bisa pastikan ya sama penonton, semua ayat-ayat yang dikutip si Jul tadi itu adalah cara kutip yang salah terhadap Alkitab. Ayat terakhir mungkin Bro Citos coba jelaskan dulu 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 itu. Bro udah pernah jelaskan itu kok. Bro Citos bisa kan? 1
Oke, kalau layar Ben aja yang jelaskan biar cepat. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bro Citos sama kok dengan aku, supaya bergantian. Bro Citos bisa jelaskan? Silakan layar Ben aja. Abang aja. Oke. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, ya. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, baik, jangan lari-lari lah. Baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada Allah satu saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah. Ini ajaran Paulus. Jadi Paulus itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kalian salah itu. Yesus memang Tuhan. Dan daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya tunjukkan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini. Oke, saya tunjukkan ya. Bacalah jelas sampai habis lah. Iya, udah. Bukti Yesus ini malaikat, Elizabeth, siapa lagi Yesus mengaku dirinya Tuhan, murid-murid memanggil Yesus adalah Tuhan, ya orang buta memanggil Yesus Tuhan. Saya tunjukkan aja perempuan kanan memanggil Yesus Tuhan, orang tua yang anaknya sakit ayam memanggil Yesus Tuhan, Lazarus tadi memanggil Yesus Tuhan, Zakeus memanggil Yesus Tuhan, perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Oke, semua ya. Tetapi masalahnya di sini adalah Jul ini tidak mengerti beda Tuhan dengan Allah. Di situ. Kalau kamu pengen tahu Jul, saya siapkan waktu untuk kau. Dari dulu kutunggu kau berdua, kau gugatlah iman Kristen, tapi dengan data-data bukan dengan ngerocos. Oke. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini.
Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir
dan Al-Qalamiyah. Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai katam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.